모서리 그 부정하게 커버린 Bismillahirrahmanirrahim. Saya Isna ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rendahnya inovasi kepala madrasah dan sekolah. Nah, di mana inovasi dapat diartikan sebagai penemuan hal-hal yang baru atau hasil kreasi manusia. Nah, benda atau hal-hal yang ditemukan benar-benar baru dan sebelumnya belum ada. Nah, latar belakang timbulnya inovasi di dalam pendidikan disebabkan oleh adanya persoalan dan tantangan yang baru yang perlu dipecahkan dengan pemikiran baru. Nah, akan tetapi pembaruan merupakan upaya memperkenalkan hal yang baru dengan maksud memperbaiki segala yang sudah terbiasa demi timbulnya praktek yang baru. Nah, dari keterangan yang telah tadi saya sampaikan bahwasannya dapat diambil suatu pengertian bahwa untuk mewujudkan program pelaksanaan inovasi pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang direncanakan, diperlukan seorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, serta menggunakan komponen-komponen yang ada dalam lembaga pendidikan yang dapat mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Kepala madrasah merupakan top leader dari suatu lembaga pendidikan. Nah, kebijakan yang diputuskan merupakan hal yang strategis dalam keberhasilan madrasah. Nah, kepala madrasah seharusnya orang yang memiliki kecerdasan, kreatifan, visi, misi, dan tujuan ke depan dalam rangka menerapkan realitas masyarakat yang semakin global. Nah, menurut pandangan Gorton, kepala madrasah adalah agen pembaru, sangat penting dalam inovasi pendidikan. Nah, tugas pokok dalam program inovasi pendidikan adalah menilai efektivitas program, mengkaji, mengembangkan, dan mengimplementasikan program pengembangan madrasah. Jadi, hal ini dapat dipahami bahwa pemimpinan atau kepala madrasah adalah top leader dari suatu lembaga pendidikan. Nah, sebagai pemimpin harus memberikan hal yang terbaik bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang dipimpin, yaitu ide-ide inovasi, keteladanan, disiplin, berwibawa, melainkan kegiatan belajar mengajar dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa kepala madrasah merupakan kunci keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Kemudian dilihat dari konteks makro pendidikan Islam di Indonesia selama ini, keberadaannya masih lemah dikarenakan kepala madrasah belum mencerminkan sebagai agen pembaharuan dalam proses implementasi inovasi pada suatu lembaga pendidikan. Nah, kelemahan ini melanda pada sebagian besar madrasah di Indonesia, terlebih bangsa Indonesia masih dalam masa transisi menuju Indonesia yang dicita-citakan, sehingga keberadaan madrasah ikut dalam tahap pembenahan dan pengembangan. Pada saat ini, masyarakat dan bangsa Indonesia sedang memapak untuk mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang mencakup dua aspek, yaitu mengatasi krisis nasional yang berkepanjangan dengan membangun kembali masyarakat dan bangsa demokratis. Yang kedua yaitu mempersiapkan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang baru. Keadaan ini menurut reposisi madrasah sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda sesuai dengan perubahan visi misi kehidupan bangsa dalam era reformasi dengan mengaktualisasikan potensi-potensi positif yang dimiliki madrasah. Nah, madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam sangat menarik perhatian dalam rangka melaksanakan cita-cita pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu bukan saja jumlah peserta pendidiknya yang signifikan, tetapi juga karena karakteristik madrasah sangat sesuai dengan cita-cita reformasi.
Yang terakhir yaitu solusi dari semua permasalahan, di mana yang pertama yaitu ada solusi konsep kepemimpinan Islam perspektif society 05. Nah, yaitu di mana pada era ini manusia dituntut untuk lebih cepat menghasilkan solusi dalam memengaruhi kebutuhannya. Nah, hal ini berdampak pada manusia untuk terus menggali informasi serta menciptakan inovasi baru guna menunjang keberlangsungan hidupnya. Nah, maka dapat disimpulkan manusia di era ini bersikap dan berpikir maju dan harus mengikuti pola perkembangan zaman, namun tidak lupa dengan identitas bangsa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu ada solusi dari problem karakteristik pemimpin bidang pendidikan. Nah, upaya untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman terhadap paradigma baru kepala sekolah. Nah, profesional dapat dilakukan dengan pembinaan kemampuan profesional kepala sekolah. Nah, revitalisasi MGMP dan MKKS meningkatkan disiplin, pembentukan kelompok diskusi, dan peningkatan layanan perpustakaan dengan menambahkan koleksi. Nah, yang ketiga yaitu solusi dari permasalahan sistem rekrutmen kepala madrasah dan sekolah yang berbasis KKN, di mana kepala madrasah atau kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar yang cukup lama, sekurang-kurangnya yaitu minimal 5 tahun mengajar. Dan yang keempat yaitu ada solusi dari problem kualifikasi pendidikan kepala madrasah dan sekolah. Nah, kepala madrasah dan sekolah harusnya pintar-pintar membuat program unggulan agar tetap bisa menjaga eksistensi dengan murid yang banyak dan tenaga pendidik yang mumpuni, seperti program pembelajaran yang edukatif, menciptakan lulusan yang Qurani. Dan yang kelima yaitu ada solusi dari problem daya saing kepala madrasah dan sekolah, di mana kepala madrasah dan sekolah mengadakan lomba virtual untuk anak mengikuti pelatihan seperti Zoom meeting, atau membuat inovasi pembelajaran yang baru. Dan solusi yang terakhir yaitu mengenai solusi dari rendahnya inovasi kepala madrasah dan sekolah. Nah, dengan rendahnya inovasi kepala madrasah dan sekolah, maka sekolah harus ikut serta pelatihan pemimpin pendidikan supaya bisa pemikirannya memunculkan inovasi yang bisa memperbaiki lembaganya, dan harus bisa berkomunikasi supaya bisa bertukar pikiran. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi